Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Ibu bapak, saudara sekalian jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih berenang, bahkan kita masih tenggelam dalam nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Kita masih diberi nikmat untuk bisa bangun tidur di saat ada orang yang tidur tapi tidak bisa bangun lagi. 14. Kita sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk melangkahkan kaki ke masjid, melangkahkan kaki dalam kondisi yang gelap, sehingga kita berhak mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa taala bahwa kelak nanti kita akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Kita juga diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sholat, bisa berdoa, untuk bisa berpikir, sehingga hal itu insya Allah dapat meningkatkan keimanan kita semuanya. Dan kita sudah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum kita berangkat ke masjid. Tadi saya lihat dalam perjalanan itu sudah ada ibu-ibu bawa mobil menghubungi Pak Pasito, kemudian bawa bungkusan banyak sekali yang sekarang dijaga oleh Pak Pasito. Sebelumnya ibu bapak sekalian mohon maaf karena pagi hari ini atas nama dan bersama maaf karena mungkin Pak CD PHP ya, karena yang ditulis di dalam syarat-syarat berbeda namanya nanti gitu. Karena tadi malam saya di beberapa kesempatan dia mendadak pagi ini ada halangan sehingga disuruh saya untuk masuk. Tidak apa-apa masih dikit khotibnya kami gitu ya. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumat pagi yang berkah itu sebenarnya tidak hanya di dalam hari Jumat saja. Setiap pagi itu berkah. Hanya saja memang di dalam hari Jumat ini ada keistimewaan. Hari Id, hari perayaan, hari besar umat Islam itu yang mingguan itu ya hari Jumat. Namun sebenarnya keberkahan itu ada di tiap pagi. Betapa banyak hadis Nabi SAW, betapa banyak zikir-zikir yang beliau ajarkan kepada kita itu menyangkut atau di situ ada kata-kata redaksi pagi. Man asbaha minkum aminan bisirbihi. Kemudian doa Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah berkatilah umatku pada pagi hari ini. Kemudian man asbaha minkum aminan bisirbihi, barang siapa di antara kalian itu berpagi hari dalam kondisi yang aman di kampungnya, dan seterusnya. Ada banyak hadis, ada banyak tuntutan zikir, banyak penjelasan-penjelasan tentang keberkahan di pagi. Istimewanya pagi seperti itu. Bahkan di pagi hari itu juga ada satu ibadah yang cukup besar, yaitu yang pahalanya setara dengan pahala umrah, yaitu ketika kita bisa bertahan usai salat subuh, iktikaf di masjid sampai kemudian matahari muncul, kemudian isyraq, terus kemudian kita sholat 2 rakaat sholat duha yang diawalkan. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu hadis yang ingin kita share pada pagi hari ini adalah satu hadis tentang tawakal. Rasulullah SAW bersabda, "Law annakum
tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama tarzuqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitana atau kama sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kalian itu mau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebenar-benar takwa, seandainya kalian itu tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu murni 100%, seandainya tawakal kalian itu betul-betul spesial, bukan kawin, kualitas nomor 1, la razaqakum. Kalau dalam bahasa Arab ini ada adat, ada syarat, ada syarat. Lau adalah seandainya, maka nanti akan makan begini. Itu kayak semacam rumus. Kalau 1 tambah 1 mesti 2, pasti ada. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama tarzuqul tayr. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebenar-benar tawakal. Syaratnya apa? Ada sebenar-benar tawakal. Bukan hanya sekedar tawakal yang lamis di mulut saja. Ustaz tawakal ya terserah, kan gitu. Nanti akan kita bahas bagaimana tawakal yang sesungguhnya itu. Apa jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebenar-benar tawakal? La razaqakum kama tarzuqut tayr. Niscaya pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kamu rezeki sebagaimana Ia memberikan rezeki kepada seekor burung. Menarik. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengaitkan rezeki itu bukan dengan kemampuan kita. Kamu nek kuat, kamu nek punya modal, kamu nek punya pendidikan tinggi, kamu nek ganteng nanti bisa jadi influencer, kamu nek pintar, kamu bukan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengaitkan jaminan rezeki bukan pada kekuatan kita sebagai seorang makhluk, tapi justru Ia mengaitkan pemberian rezeki itu dengan tawakal, dengan bersandarnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebenar-benar tawakal. La razaqakum kama tarzuqut tayr. Pasti ini yang janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah berjanji kalau dia tidak diberikan jaminan janji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti kalian akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Ia memberikan rezeki kepada burung. Bagaimana gambaran itu? Kenapa yang dijadikan itu kok burung? Karena ada satu juga yang menarik, dijelaskan dalam redaksi berikutnya. Tarzuqut kama tarzuqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitana. Sebuah ilustrasi yang cukup dalam, cukup mengandung makna yang sangat kuat yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana salah satu keistimewaan atau mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau diberikan keutamaan untuk memberikan satu ucapan yang jami' mani, sedikit tapi full dengan makna. La razaqakum kama tarzuqut tayr. Niscaya Allah akan memberikan rezeki kepadamu sebagaimana Ia memberikan rezeki kepada burung. Taghdu himasan wa taruhu bitana. Burung itu pergi dari sarangnya pagi hari keluar taghdu himasan, dalam kondisi perut yang kosong, dalam kondisi perut yang lapar. Dia keluar dari sarangnya, dia keluar begitu saja, tidak pakai modal apa-apa, tidak pakai motor, tidak pakai duit, tidak pakai jauh, tidak pakai pakaian, ya itu memang karena hebat seperti itu ya. Tetapi taghdu himasan wa taruhu bitana. Tetapi kelak nanti pada sore hari dia pulang dalam kondisi temboloknya itu sudah penuh dengan makanan. Padahal dia pagi hari keluar dalam kondisi perutnya masih kosong, temboloknya masih kosong. Dia nggak membawa alat bekerja, dia nggak membawa laptop misalnya, dia nggak membawa cangkul misalnya, dia tidak membawa apa-apa. Tetapi toh di pagi hari itu dia, di sore harinya dia bisa pulang dengan tembolok yang penuh. Tarzuqut tayr kama tarzuqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitana. Satu ilustrasi yang menggambarkan betapa dahsyatnya kekuatan tawakal itu sendiri. Sekali lagi ibu bapak jamaah salat subuh Masjid Arafah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dalam konsep Islam, itu tidak bergantung kepada bagaimana kekuatan kita, bagaimana keunggulan kita, tetapi justru bagaimana kekuatan kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep yang pertama, bahwa di dalam Islam itu seperti itu. Bahwa kemudian para motivator itu kemudian kita harus mampu, kita harus yakin bahwa kita bisa, nanti kita akan bisa. Ya silakan, namanya motivator jualan, ya. Tetapi dalam konsep Islam tidak seperti itu. Tidak, dalam konsep Islam justru semakin kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat kita. Nanti akan kita jelaskan di akhir pertemuan. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang menjadi catatan kita kalau kita membahas masalah tawakal. Yang pertama adalah seringkali kita gagal atau seringkali kita kesulitan untuk membedakan mana batas antara ikhtiar dan mana batas antara ikhtiar dan tawakal. Di satu sisi, ketika kita jumpaikan bekerja pagi sampai sore, memeras keringat, kemudian banting tulang dan seterusnya, itu kemudian ada pertanyaan, kita wakilin di kok bekerja kok sampai seperti itu loh, seolah-olah ngerti wayang, seolah-olah gak ngerti jam dan seterusnya. Sementara di sisi lain, tapi apa yang kemudian kita tidak berusaha sama sekali? Apa ya, cuman ya wis manut baik, dikasih rezeki kok pasti nanti akan rezeki akan datang. Ya, burung itu dikasih rezeki karena dia keluar seperti itu. Ada satu kesulitan bagi kita untuk menentukan batas mana ikhtiar mana tawakal. Salah seorang dai asal Mesir, ya, yang bernama Abdul Khalid, memberikan satu gambaran yang cukup menarik, satu macam divisi yang memudahkan kita untuk bagaimana kita bisa memilah dengan pas, dengan proporsional mana ikhtiar mana tawakal. Dia mengatakan dalam salah satu bukunya bahwa tawakal itu adalah amalan hati, sedangkan ikhtiar itu adalah amalan jawari. Kita bekerja dengan tangan, kita melangkah kaki ke kantor dengan sikil, kemudian kita memeras. Ada satu pekerjaan kita yang misalnya kita perlu, ya kita bicara ngomong dengan lisan kita, kemudian kita mikir dengan otak kita. Itu semuanya adalah ikhtiar, adalah amal-amal jawari. Sementara tawakal bukan amal jawari, bukan amal anggota badan. Tawakal itu adalah amal hati. Jadi ada dua bedanya. Sehingga dalam sebuah gambaran ekstrim, ya cukup ekstrim ya, kalau diperlukan, badan itu bekerja seolah-olah tidak ada tawakal. Karena apa? Beda, forumnya berbeda, alatnya berbeda. Ikhtiar yang kita lakukan itu adalah amal jawari, sementara tawakal itu adalah amal hati. Betapa seolah tidak ada ikhtiar. Itu kalau kita kesulitan saking ekstrimnya, ya. Seperti itu memudahkan saja. Meskipun sebenarnya antara tawakal dan ikhtiar itu ada kaitannya. Jadi sebenarnya juga Bapak sekalian dari materi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita dalam definisi tadi itu, bahwa ikhtiar kita itu adalah amal jawari, amal anggota badan, tangan, kaki, lisan, telinga, mata dan seterusnya. Kita berusaha mencari rezeki, kita berusaha untuk memecahkan masalah, mencari rezeki untuk kehidupan kita dan seterusnya. Tetapi pada saat bersamaan kemudian kita tawakal, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal berasal dari kata-kata al-wakil, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang akan mencukupi kebutuhan kita. Allah Subhanahu wa taala yang akan memenuhi hajat kita. Allah Subhanahu wa taala yang akan menyampaikan hajat dan maksud kita. Demikian satu gambaran tentang yang memudahkan masalah definisi tawakal. Kemudian ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang berkaitan dengan tawakal membuat kita itu susah tawakal. Kadang-kadang itu adalah pikiran kita, alat pikir kita, cara berlatih kita dalam pikiran
tentang masalah takdir ini bermasalah. Kita punya satu konsepsi yang perlu dikritisi dalam masalah takdir. Kritisi untuk kita kembalikan kepada konsep Islam. Bahwa kadang-kadang kita itu merasa bahwa kita harus berusaha supaya kita sukses. Kita kegagalan itu muncul karena kebodohan kita, dan kesuksesan itu muncul karena kekuatan kita. Ini harus dikritisi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kondisi Qarun, seorang tokoh pada zaman siapa? Nanti bukunya satu Pak ya, itu sudah langsung ya. Seorang tokoh yang luar biasa kayanya, matamu bil ma'inna mafatihahu latanu bil usbah. Harta berbendaraan Qarun itu, gudangnya, kunci gudangnya itu aja kesulitan untuk dibawa oleh sekelompok pasukannya. Kuncinya toh, kunci gudangnya belum isinya. Kemudian ketika orang-orang itu bertanya, orang-orang itu kaget, orang-orang itu heran, kok ada sekarang itu kayak crazy rich, kok ada konglomerat, masih muda kok kaya, sudah tajir, sudah bisa bisnis online dengan omset ratusan juta bahkan miliaran dalam satu pekan, kok bisa begitu ya? Orang-orang itu pada bertanya kepada Qarun, kamu bisa begitu itu sebabnya apa? Kamu sekolah di kuliah mana? Kamu belajar sama gurunya siapa? Aku kepingin seperti itu. Kemudian kata Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya hartaku, sesungguhnya keistimewaanku ini aku peroleh karena apa? Ilmuku, karena kemampuanku, karena aku hebat, karena aku cerdas, karena aku pintar dalam strike breathing, karena aku pintar dalam komunikasi, karena aku punya dagangan yang hebat, maka aku sukses. Ini kata Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Dia tidak ada sama sekali tamak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sama sekali tidak ada unsur menyandarkan semua kesuksesan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah marah, Allah murka. Fakosafna, maka kemudian kami tenggelamkan Qarun sak harta-hartanya itu ludes, sampai membuat orang-orang yang tadinya kagum terbelalak melihat harta, paradigma kekayaan harta Qarun. Ketika melihat perlakuan Allah kepada Qarun, mereka juga terbelalak. Kok iso ya Allah Subhanahu wa Ta'ala melibas harta Qarun yang sedemikian banyak dalam waktu yang sekejap. Nah ini karena tawakal itu membuat seseorang itu kalau berhasil dia juga enggak mengerti, tapi kalau dia sukses, kalau dia gagal dia juga tidak bersedih. Nah itu Bapak Rahimahullah. Konsep masalah takdir inilah yang kemudian namanya manusia itu perlu banyak dikritisi. Seorang ada sebuah penggambaran yang menarik. Bayi di dalam rahim itu makan dari plasenta, makan dari rahim ibunya. Ketika pada saatnya dia itu lahir, harus lahir ke dunia, dia dipotong, dan dia dilepaskan dari plasenta itu. Dia diputuskan dari pintu rezeki yang bernama plasenta tadi. Dia nangis. Kenapa? Dia kehilangan satu-satunya mata pencaharian dia. Dia kehilangan satu-satunya pintu rezeki dia. Tapi dia lupa. Dia tidak sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan baginya dua pintu rezeki, yaitu tempat dia menyusu, tempat dia menetes. Satu digantikan dua. Tapi dia nggak tahu, makanya dia nangis. Ketika itu dia sudah lahir, kemudian dia disusui oleh ibunya, dengan tadi dua jalur tadi itu, akhirnya dia diam. Kemudian ketika dia sudah sampai pada umur 2 tahun, disampai, dia nangis. Karena apa? Pintu utama rezeki dia yang berupa netes susunya tadi disampai, di-stop. Dia nangis. Padahal hikmah dari penstopan penyusuan itu adalah Allah
dan seterusnya. Dua ini dicabut untuk digantikan dengan aneka macam rezeki yang lain. Ketika dia sudah selesai di samping, dia nangis, ya. Tapi dia nggak tahu padahal Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyiapkan baginya rezeki yang bermacam-macam. Pengen makan apa baik, mau seperti halal dan thayyib, nah, seperti itu. Tapi dia nggak tahu, hanya dia nangis. Manusia ketika sudah menjadi besar, sudah menjadi manusia yang dewasa, makan minum satu sembarang kali rezeki halal dan thayyib. Nah, ketika dia harus diakhiri hidupnya, dia harus mati, dia juga sedih, dia juga nangis. Karena apa? Dia terhenti dari tadi itu kesenangan-kesenangan, bisa makan di kuliner misalnya mana itu ya, dia bisa mendapatkan nikmat selamanya, nikmat dunia selama dia sampai akan terputus. Dia nangis karena dia mati, karena dia akan terpisah dengan kenikmatan bermacam-macam. Tapi dia lupa bahwa justru dengan kematian itu, kalau dia orang Islam, justru dengan kematian itu Allah menyiapkan sebuah kenikmatan yang abadi dan tidaklah bakalan kotir. Kenikmatan abadi yang tidak pernah terputus sama sekali, yaitu surga. Surga itu tidak bisa diraih tanpa kematian, maka dia harus mati. Dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma taraddatu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an-nafsil mu'min." Aku itu tidak pernah ragu-ragu dalam melakukan sebuah perkara kecuali ketika aku mencabut hamba-Mu seorang mukmin. Aku tahu kalau aku cabut nyawanya itu dia pasti kesakitan. Namanya sakaratul maut, karena aku sudah menentukan bahwa sakaratul maut itu sakit. Tetapi gimana lagi kalau dia tidak melalui fase sakaratul maut yang menyakitkan, dia tidak bisa mendapatkan surga yang sudah aku dapatkan. Dia tidak bisa memasuki 8, 20 pintu-pintu surga yang aku siapkan dengan segala macam kenikmatan di dalam yang abadi, yang gratis, dan itu berlaku selamanya. Kalau dia tidak mati, dia masih menyisakan kesakitan-kesakitan yang ada di dunia. Itu gambaran kematian. Jadi sesungguhnya ibu bapak jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin, seharusnya kita yakin, harusnya kita mantap bahwa apapun takdir Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita itu adalah baik. Tapi masalahnya kita tidak bisa melihat sebagaimana bayi tadi, dari janin, kemudian dia nyusu, kemudian dia hidup, dia mati dan seterusnya. Kita memandang bahwa seolah-olah musibah yang ada di depan mata kita itu adalah sebagai sebuah hal yang negatif. Padahal di balik itu Allah Subhanahu Wa Taala telah menyiapkan takdir yang terbaik bagi kita. Hadirin juga suka sedang jamaah subuh rahimahullah. Ada yang berikutnya adalah bagaimana kita juga melihat bagaimana tawakal ini merupakan amalan dari Nabi, amalan dari para Nabi alaihissalam. Salah satu hal yang kisah yang paling masyhur itu adalah bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dalam dakwahnya dihalang-halangi oleh rezim, kemudian dia sudah bersiap untuk dieksekusi dengan hukum bakar. Pada saat itu raja mengumumkan kepada seluruh penduduknya untuk membawa kayu bakar. Sengaja dikumpulkan dalam waktu beberapa hari, tidak langsung dipenjara kemudian dibakar, tidak, dikumpulkan dulu sampai kemudian kayu bakar itu sudah terkumpul demikian banyak, api disurutkan, api membumbung besar sampai andai kata ada burung lewat di atas api itu gosong. Tidak ada lagi jalan selamat, tidak ada lagi jalan untuk tadi menghindar dari api tadi itu. Pada saat itu malaikat datang. Wahai Ibrahim, kamu perlu bantuan saya. Malaikat dengan kepak sayapnya yang bukan bineka, kepak sayapnya itu, sayapnya cuma 2 ya. Tapi dengan sayapnya yang besar itu, sekali tebas itu kemudian api pasti akan mati. Malaikat punya kemampuan seperti itu. Pada saat yang kritis didatangi oleh orang oleh makhluk yang punya kekuatan luar biasa. Ibrahim dikatakan kepada Nabi Ibrahim, "Hal turidu min syai'an?"
Wahai Ibrahim, kamu perlu bantuanku. Apa kata Nabi Ibrahim? Ama anta fala. Aku butuh bantuan memang. Aku butuh pertolongan memang. Kondisiku sekarang kritis. Tapi kalau kamu enggak, aku enggak butuh kamu. Aku hanya butuh Allah. Aku hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbi Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah dan Dia sebaik-baik pengurus. Dia nanti yang akan mengurus gumbuh dia caranya. Pada saat kritis, datang orang yang mampu membawa bantuan kepada kita. Tapi kata Nabi Ibrahim, amanah falah. Adapun kamu, aku enggak butuh kamu. Aku hanya butuh satu, aku butuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, keajaiban yang sudah kita kenal dalam sejarah yang kita pelajari. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu kita mengenal dalam fase hidupnya itu ada namanya Amul Huzni, tahun kesedihan. 1 tahun di mana 2 orang backup dakwahnya, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dan pamannya Abu Thalib yang melindunginya, yang selama ini memberikan support atas dakwahnya, meninggal dalam tahun yang sama. Pada saat Rasulullah SAW dalam kondisi kritis, didustakan, diserang, bahkan dibunuh, 2 orang inilah yang menjadi sandaran utama bagi Nabi SAW. 2 orang inilah yang menjadi pelindung utama bagi kita jawab Nabi. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengambilnya dalam waktu yang hampir bersamaan. Allah Maha Kuasa, Allah Maha menentukan hidup dan mati. Tentu Allah Subhanahu wa taala berkuasa, bisa, mampu. Kalau Dia mewafatkan Khadijah dan Abu Bakar mengko setelah hijrah, mampu enggak? Pasti mampu. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mewafatkan 2 orang penumpang utama dakwah Nabi ini justru pada saat-saat kritis? Pesan yang ingin Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad adalah, wahai Muhammad, jangan bergantung kepada manusia, bergantunglah kepada Allah. Kamu kemarin mengandalkan siapa? Kamu kemarin mengandalkan istrimu Khadijah. Kamu kemarin mengandalkan siapa? Kamu kemarin mengandalkan kekuatan di bawah paman Abu Thalib. Itu semua manusia. Sekarang aku ambil dari kamu dua-duanya, kamu mau apa, wahai Muhammad? Sekarang tinggal aku, wahai Muhammad. Supaya apa? Supaya kamu hanya bergantung kepada, jangan bergantung kepada manusia. Beginilah Nabi Allah Subhanahu wa taala mengajari nabinya untuk bertawakal. Cuma memang jalannya itu kayak ini sendirian, sehingga itu disebut dengan Amul Huzni. Manusia itu begitu, ketika dia tertimpa musibah itu dia akan marah, dia akan sedih, dia akan gundah. Tetapi yakinlah bahwa di balik itu semuanya itu adalah kebaikan. Satu lagi kisah Nabi Ismail dan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana dia disebutkan di dalam suratnya Ahsanul Qasas, surat Yusuf itu sebaik-baik kisah. Tetapi apa yang terjadi dengan Nabi Yusuf itu banyak hal yang berkebalikan dengan logika manusia. Pertama, bahwa dia dicintai oleh bapaknya. Dicintai oleh bapak itu baik apa buruk? Baik kan? Tetapi akhirnya itu membuat efek yang buruk bagi dia, yaitu apa? Dia dibenci oleh saudara-saudaranya, sehingga dia dimasukkan ke dalam sumur, dibuang ke dalam sumur. Dibuang ke dalam sumur itu baik apa enggak? Logika manusia mengatakan bahwa dibuang di dalam sumur itu buruk. Tetapi apa? Kemudian di dalam sumur itu dia ditemukan oleh kafilah dagang yang itu menjadi penyebab dia untuk masuk istana. Ditolong orang keluar dari sumur itu baik enggak? Baik. Tetapi kenyataannya buruk, bahwa Nabi Yusuf akhirnya dijual sebagai budak, dia di pasar-pasar budak. Nah, sebagai posisi sebagai budak itu baik apa buruk? Buruk. Tetapi kenyataannya Allah Subhanahu wa taala dengan jalan budak tadi itu menjadikan Nabi Yusuf bisa masuk istana. Masuk istana itu baik enggak? Baik. Semua orang merindukan itu, semua pejabat ingin itu masuk ke istana. Tetapi di dalam istana itu baik atau buruk? Kenyataannya buruk. Karena di dalam istana itu Nabi Yusuf mendapatkan fitnah perempuan. Fitnah perempuan yang membuat dia masuk penjara.
bisa memberikan ide, bisa memberikan saran terkait dengan paceklik yang terjadi di negaranya, sehingga dengan jalan itu dia bisa mendapatkan kekuasaan. Allahu latifun lima yasha. Allah Subhanahu wa taala itu maha pintar dalam mengatur, maha halus dalam mengatur skenario manusia itu tadi. Kita melihat tadi dalam kisah Nabi Yusuf, sesuatu hal yang buruk, tapi ternyata akibatnya baik. Kita melihat sesuatu hal yang kelihatannya baik, tapi ternyata akibatnya buruk. Itulah dalam satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrun lakum. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi kamu itu mencintai sesuatu, kamu itu senang sesuatu, padahal sesuatu itu buruk bagimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, bisa jadi kamu melihat sesuatu itu buruk, ya tadi sesuatu yang kamu senang padahal itu buruk, dan sebaliknya bisa jadi kamu itu menganggap sesuatu itu buruk padahal itu adalah baik bagi kamu. Inilah sunnatullah, inilah kehidupan manusia di dunia. Memang logika kadang-kadang tidak bisa diandalkan seluruhnya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir apa sih sebenarnya buah yang dapat kita dapatkan ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang akan menjadi pencukupnya. Allah lah yang akan mencukupinya. Allah lah yang akan mencukupi kebutuhannya. Fa huwa hasbuh. Hasbuh itu artinya kita nggak butuh siapa-siapa. Wa man yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertawakal, maka Allah pasti akan mencukupinya. Karena Allah tidak akan pernah wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Kemudian dikuatkan terakhir adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ahabba an yakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah." Barang siapa ingin menjadi manusia yang paling kuat, barang siapa ingin menjadi Superman kata kita, syaratnya satu, falyatawakkal 'ala Allah. Adalah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memang sekali lagi kalau dalam konsep Islam itu enggak semuanya bisa dilogika. Kok bisa manusia yang paling kuat itu kok manusia yang paling bertawakal? Kita akan temukan jawaban itu. Kita akan rasakan sendiri kalau kita praktekkan. Kita tidak perlu bertawakal karena begini, karena setelah kita bertawakal itu begini, disebut akan muncul energi positif. Tidak bahasa seperti itu. Tapi mari kita praktekkan, kita coba. Ini kata Allah, kata Rasulnya, kita beriman bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi-Nya, apa yang dikatakan oleh Allah itu adalah kebenaran yang paling tinggi. Tidak ada yang kebenaran yang paling benar kecuali dari perkataan Allah, dari firman Allah dan perkataan Rasul. Mari kita buktikan dengan tawakal itu apakah nantinya kita bisa menjadi Superman atau tidak. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspiring bagi kita untuk menyambut pagi kita yang cerah, pagi kita yang berkah. Habis ini kita terlibat melaksanakan kegiatan sehari-hari. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga, juga kita menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, kewajiban ibadah yang berupa mencari maisha. Satu lagi di dalam konsep Islam bahwa mencari maisha itu bagi seorang kepala rumah tangga itu adalah wajib. Mencari maisha bagi seorang kepala rumah tangga itu wajib. Maka kita keluar rumah kita dalam rangka bekerja itu sudah menunaikan kewajiban. Orang yang menunaikan kewajiban itu sudah mendapatkan pahala. Meskipun belum tentu usahanya, maaf, saya bukan berbeda. Misalnya kita ngegrab, ya kita keluar itu sudah dapat pahala. Karena apa, niat kita untuk mencari nafkah. Bahwa nanti dapatnya sedikit itu soal lain. Ya. Inilah yang mestinya konsep-konsep yang membuat konsep dalam Islam yang membuat kita ini bersemangat menghadapi hidup. Kita selalu husnudzon. Tidak ada orang yang paling optimistis menghadapi kehidupan selain daripada orang-orang beriman. Orang akan bilang ada hari ini, habis ini ada resesi, habis ini ada penaikan suku bunga dan seterusnya, sebagaimana yang
dianalisis oleh Pak Dr. Imran itu yang sering kita baca biasa. Tapi biar itu perbuatan manusia, tapi kita yakin bahwa ada Allah Subhanahu Wa Taala Al-Wakil yang akan menjaga kita, yang akan melindungi kita. Syaratnya satu, kita pasrah Quran, pasrah total kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah ibadah yang namanya tawakal. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.